Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi ke podcast kami. Saya Pascal Matipari sebagai tuan rumah akan berbagi sedikit tentang episode istimewa yang penting untuk dibahas, yakni tentang mental illness. Nah, kenapa kami memilih mental illness? Mental illness ini sekarang marak. Ada depresi, anxiety, ya banyak orang yang kena begitulah. Mental illness adalah topik yang sering kali diselimuti oleh mitos dan bahkan stigma yang berat. Di sini kami bertujuan untuk menjelaskan tentang mental illness dan untuk membongkar stigma-stigmanya itu bagaimana, apa saja sih, dan bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran kita. Nah, namun sebelum itu ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pascal Matipari sebagai tuan rumah dan penyelenggara podcast ini. Saya Darren Lauren sebagai anggota. Saya Syera Najwa Andrea sebagai anggota. Dan terakhir saya Sahila Isabel sebagai anggota juga. Nah, jadi mari kita mulai. Nah, yang pertama itu, apa sih itu mental illness? Nah, mental illness adalah penyakit mental yang kondisi kesehatan yang mempengaruhi fungsi kognitif, emosional, dan sosial seseorang. Ini mencakup berbagai gangguan mental yang bervariasi dalam jenis, gejala, dan tingkat keparahan. Nah, dalam dunia kesehatan mental illness itu ada beberapa kategori. Yang paling umum itu gangguan mood seperti mood swing atau perubahan mood yang cepat. Nah, ada juga gangguan kecemasan seperti anxiety, gangguan panik atau fobia, ada juga yang namanya skizofrenia, eating disorder, dan paling umum sih itu ada ADHD dan atau autis yang biasanya bawaan dari lahir. Itu namanya gangguan neurologis. Nah, selanjutnya ada juga fakta-fakta menarik tentang mental illness. Nah, kalau dari saya sendiri sih, fakta yang biasanya sering saya dengar itu lebih dari 450 juta orang di seluruh dunia saat ini mengalami masalah mental. Berarti lebih dari satu dari 4 orang akan menghadapi tantangan mental dalam hidup mereka. Nah, ada juga tingkat kematian mental illness. Tingkat kematian mental illness ini terdengar tinggi karena lebih dari 800.000 orang setiap tahun meninggal karena bunuh diri. Bunuh diri itu bukan tanpa sebab, pasti terjadi karena ada depresi atau gangguan mental. Nah, mungkin ada yang lain ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan tentang penyebab gangguan mental. Oke. Umumnya gangguan kesehatan mental terjadi karena kombinasi antara berbagai faktor berikut. Yang pertama yaitu faktor genetik, biasanya dari lahir. Yang kedua faktor biologis seperti ketidakseimbangan kimiawi pada otak, cedera otak traumatis atau epilepsi. Yang ketiga faktor psikologis dari trauma yang signifikan seperti pelecehan, pertempuran militer, kecelakaan, kejahatan dan kekerasan yang pernah dialami, atau isolasi sosial atau kesepian. Nah, cukup. Cukup. Nah, berdasarkan tadi Syera itu berarti gangguan mental itu penyebabnya banyak. Nah, itu juga masuk fakta penting. Yang lain ada yang mau menambahkan atau enggak? Ya, boleh. Oke, silakan Darren. Ya, dampak dari produktivitas. Lanjut. Mental illness bukan hanya masalah individu, tetapi juga memiliki dampak besar pada produktivitas ekonomi dan sosial. Gangguan kesehatan mental adalah penyebab utama kelumpuhan di seluruh dunia. Oke. Terus masih ada lagi yang mau ditambahkan atau enggak? Ada. Oke. Silakan. Dampak pada anak-anak. Biasanya orang dewasa yang memiliki mental illness seringkali berdampak pada anak-anaknya juga. Anak-anak yang bertumbuh dalam lingkungan dengan orang tua yang mengalami mental illness dapat mengalami tekanan emosional dan pengalaman trauma. Itu saja. Oke. Seluruh fakta yang kalian berikan itu masuk karena semua itu termasuk ciri khas dari mental illness. Nah, mental illness itu ada sejarahnya, tapi kalau dijelaskan secara panjang lebar itu memakan waktu banyak. Jadi aku menjelaskan poin demi poin aja.
Nah, yang pertama, poin pertama itu pemahaman kuno atau orang zaman dahulu itu menganggap orang yang mengalami mental illness itu kerasukan. Terus pada abad pertengahan itu biasanya karena dosa atau hukuman. Terus pas revolusi industri, untungnya ada dokter atau ilmuwan seperti Philip Pinel atau William mengusulkan perlakuan yang lebih manusiawi. Nah, berlanjut hingga era sekarang. Di era sekarang itu gampang karena banyak yang bisa ditemui untuk mengobati mental kita atau mental illness, seperti dokter itu bisa ngasih kayak obat atau saran begitu. Nah, lanjut. Selanjutnya itu kita masuk ke mitos. Biasanya kalau membahas tentang mental illness itu pasti ada mitos atau stereotip yang kurang bagus atau menyeleneh. Kalau dari saya sendiri sih itu ada mitos yang mengatakan kalau mental illness itu kegagalan pribadi atau kekurangan moral. Menurut saya sih itu menyeleneh karena karena kalau misal yang terdampak itu mendengar mitos ini, maka dia akan lebih sulit untuk mencari bantuan karena menganggap ia itu nggak bagus, merasa malu dan dapat merasa bersalah. Menurut kalian gimana? Itu menyeleneh atau enggak? Iya, sangat. Oke. Kalau yang lain ada yang mau menambahkan atau enggak mengenai mitos? Ya. Share. Dari Ya. Salah satu mitos yang paling sering saya dengar adalah mitos orang yang mengalami gangguan kesehatan mental berarti memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Faktanya sama seperti penyakit yang berdampak pada fisik seseorang. Gangguan kesehatan mental dapat dialami siapapun, lepas dari tingkat kecerdasan, kelas sosial, atau pendapatan. Kalau yang lain gimana? Setuju atau enggak? Kalau itu jelek? Kalau menurut saya sih jelek karena mental illness itu bisa kena untuk segala orang, nggak mandang pintar atau bodohnya. Nah, menurut kalian gimana? Setuju atau enggak? Setuju. Oke. Setuju. Terus Syera tadi mau apa? Iya. Mitos satu itu ada mitos lagi, yaitu penyakit mental bukan penyakit. Kenyataannya bahwa penyakit mental bukanlah naik turunnya kehidupan yang biasa. Penyakit mental menimbulkan tekanan, tidak hilang dengan sendirinya, dan merupakan masalah kesehatan yang nyata jika pengobatannya efektif. Berarti penyakit mental itu bukan masalah tentang penyakit fisik seperti demam atau kecelakaan begitu. Nah, oke. Selanjutnya masih ada lagi atau enggak? Ada. Oke, coba. Mitos yang sering saya dengari itu bahwa kesehatan mental bagi remaja itu tidak penting, dan menurut saya itu ini mitos yang sangat harmful karena orang menganggap remeh kesehatan mental remaja karena hormon mereka. Nah, itu sih termasuk yang mitos yang terdengar jelek karena itu malah memperburuk kondisi remaja, karena remaja itu juga rentan terkena penyakit mental, terutama di usia mereka yang berkembang begitu, yang dia peralihan dari masa kecil ke dewasa. Biasanya di situ rentan kena mental illness. Nah, terima kasih semuanya atas opininya atau pendapatnya. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan terhadap mental illness. Nah, pendekatan terhadap mental illness itu beragam, cuman secara garis besar dan umum kami ambil dua aja, yaitu pendekatan medis atau psikososial. Nah, untuk yang lebih pro ke medis itu siapa aja? Saya. Sahila. Oke, coba jelaskan kenapa bisa kalian lebih setuju pendekatan medis. Menurut saya, yaitu keefektifan obat-obatan. Beberapa jenis mental seperti depresi, gangguan bipolar, dan skizofrenia telah merespons baik terhadap penggunaan obat-obat tertentu. Obat-obatan ini, yaitu antidepresan, dapat membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup individu yang mengalami masalah kesehatan mental. Yang kedua, yaitu pendekatan ilmiah.
pendekatan medis berdasarkan bukti dan penelitian ilmiah. Ini mengarah pada pengembangan obat-obatan yang lebih efektif dan terapi yang lebih tepat sasaran. Nah, kalau menurut saya gimana? Menurut saya bahwa berdasarkan bukti dan penelitian ilmiah, pengembangan obat-obatan itu lebih efektif dan terapi dan lebih tepat sasaran. Oke. Ya, itu saja. Kalau misal kalian pro ke medis, berarti kalian kontra ke psiko. Coba jelaskan kenapa kalian kontra atau nggak setuju ke psiko. Saya duluan ya. Salah satunya adalah waktu dan komitmen yang diperlukan. Terapi bicara dan intervensi psikososial seringkali memerlukan komitmen waktu yang signifikan. Ini bisa menjadi tantangan bagi individu yang sibuk atau memiliki keterbatasan keuangan. Oke, selanjutnya. Efektivitas yang bervariasi. Efektivitas terapi psikososial dapat bervariasi tergantung pada jenis gangguan dan individu yang mengalami masalah kesehatan mental. Beberapa orang mungkin tidak merespon dengan baik terhadap terapi ini karena semua orang memang memiliki reaksi berbeda-beda. Selanjutnya, kurangnya akses. Beberapa orang memiliki akses terbatas ke terapis atau dukungan psikososial, terutama dalam lingkungan yang kurang terlayani. Karena banyak orang yang ekonominya memang kurang dan ya terapi itu memang lumayan mahalnya. Jadi ya tidak banyak orang yang dapat akses terhadap terapi dan ya layanan psikososial lainnya. Oke. Selanjutnya tadi kalau Darren gimana? Darren itu Saya lebih pro ke pendekatan psikososial. Nah, kebetulan saya juga lebih pro ke pendekatan psikososial. Kenapa bisa kami pro? Karena yang pertama itu menurut saya pemahaman faktor penyebab yang lebih luas. Pendekatan ini memperhitungkan faktor-faktor psikologis dan lingkungan yang mungkin berkontribusi pada gangguan kesehatan mental. Nah, jadi intinya di sini lebih ke lingkungan. Nah, kemudian ada pemahaman yang lebih dalam, terapi bicara seperti terapi kognitif, terapi perilaku kognitif, dan terapi bicara lainnya dapat membantu individu memahami akar penyebab masalah mereka dan mengembangkan strategi untuk mengatasi gejala. Itu dari saya. Kemudian kalau menurut Darren gimana? Menurut saya, pendekatan kolaboratif, pendekatan psikososial seringkali melibatkan kerjasama antara individu yang mengalami masalah kesehatan mental dan terapis mereka, memungkinkan individu untuk berperan aktif dalam perawatan mereka. Nah, kalau kami pro ke psikososial, maka kami juga kontra ke pendekatan medis. Nah, kalau menurut saya sendiri itu kami kontra karena efek sampingnya. Efek sampingnya itu kalau misalnya konsumsi secara berlebihan atau terus-menerus itu bisa jadi ada kenaikan berat badan, kantuk berlebihan, atau gangguan seksual seperti libido yang meningkat atau menurun. Nah, ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari kita dan mengurangi kualitas hidup kita. Nah, terus ada juga yang pengobatan itu tidak selalu menyembuhkan. Memang sih menyembuhkan gejala, cuman kalau misal kambuh ya apa gunanya lagi tuh. Itu menurut saya. Kalau menurut Darren gimana? Menurut saya, salah satunya penggunaan obat yang berlebihan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa ada kecenderungan untuk mengandalkan obat-obatan sebagai solusi utama tanpa mempertimbangkan pendekatan lain seperti terapi bicara. Itu saja dari saya. Oke. Terima kasih atas opini dari kalian semua. Nah, tapi menurut saya kalau saya simpulkan itu sih, setelah mendengar opini dari kalian semua itu semuanya masuk di akal. Tapi kalau dari diri saya sendiri itu lebih baik kalau digabungkan aja. Sembari kita meminum obat atau mendapat perawatan medis, kita juga perlu berbicara dengan orang yang tepat agar kondisi lebih baik lagi. Nah, menurut kalian gimana? Kalau kalian lebih baik digabungkan aja atau nggak usah pendekatannya? Iya. Gabungkan aja. Makasih. Nah, selanjutnya pengalaman pribadi. Nah, untuk pengalaman pribadi
Apakah dari kalian ada yang pernah mengalami atau kerabat kalian? Enggak ada. Kalau saya sendiri sih nggak ada, pribadi nggak ada. Cuman keluarga saya dulu ada pernah, dia nggak lulus kuliah favoritnya, jadi dia sempat depresi, nggak mau makan dan jarang keluar rumah. Padahal orangnya itu aktif. Nah tapi karena dia dapat saran kalau dia harus rajin beribadah atau cari dukungan orang yang tepat, ya dia mulai rajin beribadah, meminta tolong kepada Tuhan agar diberikan orang yang tepat atau jalan yang benar. Nah, alhamdulillah dia punya teman baik yang membantu dia. Nah, jadinya dia kembali ke yang dulu lagi. Dia udah nggak stres kayak biasa. Dia pokoknya kembali ke diri dia sendiri, jadi lebih positif. Alhamdulillah. Nah, oke. Pendapat kalian gimana? Menurut saya untuk penderita pasti pasti nggak di end, maksudnya untuk penderita pasti ada solusinya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir nih, stigma dan kesadaran mental illness. Nah, sebenarnya apa sih itu stigma? Stigma itu kayak cara pandang seseorang lah. Kalau misal stigma terhadap mental illness itu beragam, tapi kalau dari saya sendiri yang saya tahu itu ada namanya stigma internal. Orang yang mengalami mental illness itu seringkali merasa malu atau bersalah atas kondisinya sendiri. Kalau mereka kena mental illness, biasanya mereka menganggap diri mereka sendiri itu sebagai orang yang rusak, lemah, gak pantas hidup, bahasa kasarnya begitulah. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Ada stigma lain gak? Kalau nggak ada, saya aja yang tambahkan. Biasanya dari masyarakat sih, kayak lebih ke social society, stereotype. Menurut saya pasti akan berdampak pada penderita. Nah, berarti kalau misal orangnya itu mandangin orang itu buruk karena punya kesalahan mental, berarti itu malah memperburuk penderitanya lagi. Nah, karena Indian kan semuanya sama. Iya. Oke. Stigma ini bukan hanya merugikan individu yang mengalami mental illness, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kenapa bisa? Karena stigma dapat menghambat pencarian bantuan pada tahap awal penyakit, yang berarti individu mungkin mengalami gejala yang lebih parah sebelum mendapatkan perawatan. Ini juga menghambat pemulihan karena individu merasa malu untuk mencari dukungan atau merasa bersalah. Dia merasa kalau dirinya itu nggak pantas untuk bahagia lagi. Nah, dari stigma tersebut muncul upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang mental illness. Kalau dari diri saya sendiri itu cara yang terbaik ya pengenalan tanda-tanda gejala lah begitu. Intinya kita harus peka terhadap orang lain. Kalau misal orang lain tampak kita seperti biasanya, ya kita patut tanya kabar mereka gimana atau keadaan mereka gimana. Karena kita itu sebagai manusia kan itu makhluk sosial, berarti manusia itu membutuhkan satu sama lain. Itu saja dari saya. Kalau dari yang lain gimana? Kalau dari saya sih, salah satunya adalah menjauhkan stigma. Ajarkan bahwa masalah kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, tetapi gangguan kesehatan yang dapat terjadi pada siapa saja. Hindari menggunakan kata-kata atau frasa yang merendahkan terkait dengan gangguan mental. Itu saja dari saya. Kalau yang lain dua-duanya gimana? Oke, Sheila. Menurut saya bagi yang jika kamu memiliki teman yang menderita, pastikan kamu udah ngasih tahu mereka kamu tuh ada untuk mereka. Kalau misalnya mereka memang suffering, menurut aku prioritaskan itu dulu. Jangan coba solve the problem dulu, ya, karena bisa harmful. Iya, karena pendapat orang juga beda-beda. Bisa jadi maunya ini seperti ini, tapi ternyata pikiran kita berbeda. Nah, kalau dari saya ada nggak? Ada. Sebaiknya itu tidak mengstereotip
orang-orang yang memiliki ya mental illness, karena biasanya stereotip itu ya rata-rata memang sangat menyakitkan bagi mereka. Iya Kak. Mohon maaf kalau misalnya saya kasar begini. Nah, biasanya juga itu guru-guru, saya tidak bermaksud memojokkan begitulah, tapi dari kasus-kasus yang berada biasanya saya lihat itu guru kayak nganggap lebay, atau orang tua nganggap lebay begitu, padahal mental illness itu bukan sesuatu yang lebay atau muncul karena mau kita. Mental illness itu muncul karena bagaimana orang lain memperlakukan kita. Nah, itu aja dari saya. Nah, kalau udah nggak ada pendapat lagi ya saya cukupkan aja sampai sini. Nah, kita telah membahas tentang mental illness, menganalisis fakta-fakta penting yang mengitari masalah kesehatan mental, merenungkan pendekatan historis mengenai kesehatan mental, dan bagaimana juga mitos stereotip yang masih melekat, berbicara tentang berbagai pendekatan dalam pengobatan, mendengarkan pengalaman pribadi, dan mengupas stigma yang seringkali menghambat pemulihan. Dari awal hingga akhir, perjalanan ini adalah bukti komitmen kita untuk membuka percakapan tentang mental illness. Kami menciptakan ruang di mana topik yang sering diabaikan atau dihindari dapat dibahas dengan jujur dan terbuka. Kami percaya bahwa dengan pengetahuan dan pemahaman, kita dapat mengatasi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental. Nah, dalam podcast ini kita telah berbicara, berpendapat, berbagi pengalaman, dan merenung. Namun perjalanan kita belum selesai. Ini adalah awal dari perjalanan yang panjang menuju pemahaman yang lebih baik dan dukungan yang lebih besar untuk mereka yang menghadapi mental illness. Jadi kita itu harus ada untuk orang yang mengalami mental illness agar tidak terjadi hal yang lebih parah lagi seperti bunuh diri kalau misalnya, atau bunuh diri dia parah gitu. Nah, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Sheila, Darren, dan Sahila yang telah berpartisipasi dalam podcast ini, dan kepada semua pendengar yang telah mendengarkan. Nah, Terima kasih. Thank you. oke. Thank you everyone. Bersama kita dapat membuat perbedaan yang positif dalam kehidupan banyak orang. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.